Indonesia sendiri dikabarkan akan memesan rudal buatan Moskow. Sejauh ini, ada yang penasaran nggak? Kira-kira rudal apa yang ingin dipesan Indonesia? Dan seperti apa kemampuannya ketika diledakkan? Daripada dibuat kepo, yuk kita kupas di tayangan berikut sampai tuntas. Mari kita bongkar. Sekarang aku to the point aja nih ya ke kalian. Jadi rudal yang akan dipesan Indonesia itu adalah rudal KH-47M2 Kinzhal atau biasa disebut dengan rudal Kinzhal. Bagi yang belum tahu apa itu rudal Kinzhal, melalui Info Center for Strategic and International Studies atau disingkat CSIS, rudal Kinzhal adalah rudal hipersonik aerobalistik bertenaga nuklir. Rudal ini disebut salah satu dari serangkaian senjata baru yang dimiliki oleh militer Rusia. Untuk sejauh ini, rudal Kinzhal memang belum banyak diketahui oleh publik. Alasannya karena militer Rusia belum pernah menguji atau meledakkan rudal Kinzhal di tahun-tahun sebelumnya. Tak heran, para analisis menilai rudal hipersonik merupakan senjata pertama kali digunakan di dunia. Bahkan kantor berita negara RIA Novosti pun menambahkan, rudal hipersonik Kinzhal adalah penggunaan senjata hipersonik pertama selama invasi Rusia ke Ukraina. Sebab sebelumnya militer Rusia tak pernah mengakui menggunakan senjata dengan presisi tinggi dalam invasi Ukraina. Namun saat invasinya ke Ukraina pecah, negara berjuluk beruang merah itu dikabarkan telah meluncurkan 3 kali rudal hipersonik Kinzhal. Menurut penjelasan Sergei Kuzuge Tovik Shoigu, selaku Menteri Pertahanan Rusia, penggunaan rudal Kinzhal bertujuan untuk menghancurkan gudang senjata bawah tanah Ukraina, di mana gudang rahasia itu berada di sebelah barat antara perbatasan Rumania dan Ukraina. Selain itu, Shoigu juga sempat membeberkan di televisi nasional Rusia bahwa rudal Kinzhal terbukti efektif menghancurkan target prioritas dalam 3 kali kesempatan peluncuran di wilayah Ukraina. Menhan Rusia itu juga memuji kalau rudal Kinzhal milik Rusia tak ada tandingannya dan hampir tak mungkin dicegah saat diluncurkan. Apa iya rudal Kinzhal sehebat itu? Untuk membuktikannya, yuk kita kenal lebih jauh kemampuan rudal milik Putin ini. Rudal Kinzhal telah diperkenalkan oleh militer Rusia pada tahun 2018 lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut rudal Kinzhal sebagai senjata ideal karena bisa ditembakkan dari pesawat tempur MiG-31K. Soal ukuran, rudal Kinzhal memiliki panjang 8 meter dengan diameter tubuh mencapai 1 meter. Ngomong-ngomong, rudal Kinzhal juga cukup berat loh, yaitu 4.300 kg. Rudal Kinzhal sendiri dirancang untuk menyerang kapal perang NATO yang mengancam sistem rudal strategis di Rusia. Terus, rudal Kinzhal juga diciptakan lebih dari itu, seperti menghancurkan sistem pertahanan rudal NATO, kapal pertahanan rudal balistik, dan objek darat yang dekat dengan perbatasan Rusia. Berbeda dengan rudal hipersonik lainnya yang menggunakan desain rudal luncur hipersonik dan rudal scramjet yang lebih baru. Rudal Kinzhal sendiri menggunakan teknologi rudal balistik yang lebih klasik dengan kecepatan yang lebih tinggi. Senjata yang dikenal mematikan ini merupakan rudal balistik berkemampuan nuklir yang punya kecepatan tinggi saat diluncurkan. Menurut info dari beberapa media, rudal Kinzhal dapat terbang dengan kecepatan 12 kali lipat dari kecepatan suara. Terus rudal Kinzhal juga disebut mampu meloloskan diri dari sistem pertahanan udara. Melansir Sindo News, 12 kali kecepatan suara rudal Kinzhal setara dengan 9.200 mil per jam atau 14.800 km per jam. Tak cuma itu saja, ternyata rudal Kinzhal juga mampu berakselerasi sangat cepat. Lebih dari 4 kali kecepatan suara, yaitu bergerak 5.000 km per jam saat diluncurkan dari udara. Kelebihan lain rudal Kinzhal adalah kecepatan hipersonik dengan pergerakan melesat 5 kali kecepatan suara. Nah, kemampuan ini cukup sulit untuk dilacak radar terkuat dan dihentikan sistem pertahanan udara militer. Dahsyatnya, rudal Kinzhal disebut-sebut dapat menjangkau radius hingga 1.800 mil atau 3.000 km. Ketika di udara, rudal Kinzhal dapat melakukan manuver tajam dalam penerbangan dengan kecepatan hipersonik, sehingga rudal Kinzhal juga memungkinkan untuk menghindar dari pertahanan rudal musuh. Punya kecepatan yang sangat tinggi membuat rudal Kinzhal sanggup menembus target lapis baja yang berat. Hebatnya lagi, pakar militer juga turut memuji kecepatan dan kekuatan penetrasi rudal Kinzhal sebagai senjata yang sangat mengancam bagi negara-negara lain. Keuntungan utama dari penggunaan rudal Kinzhal lebih mengarah pada efek psikologis bukan ke dampak strategis peledakan. Kemudian jarak jangkauan dari rudal Kinzhal juga cukup baik,
di mana rudal ini dapat menjangkau wilayah yang letaknya berada di antara 1.500 sampai 2.000 km. Bahkan, rudal Kinzhal diklaim sebagai senjata ampuh yang tak bisa ditandingi oleh negara-negara barat. Karena selain memiliki jarak jangkauan hingga 2.000 km, rudal hipersonik Kinzhal juga dapat membawa hulu ledak baik itu nuklir maupun konvensional yang bobotnya mencapai 480 kg. Di samping itu, kecepatan efektif yang dimiliki rudal Kinzhal ternyata dikombinasikan dengan lintasan penerbangan yang tak menentu, sehingga kemampuan rudal milik Rusia ini bisa bermanuver sangat baik di udara. Menurut CSIS, hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan. Melihat kemampuan dari rudal Kinzhal mungkin kurang lengkap kalau kita tidak menengok apa bukti yang jelas kalau rudal ini memang benar-benar ganas. Sesuai lansiran Detiknet, Ukraina melaporkan bahwa 3 rudal hipersonik Rusia telah menghancurkan mal dan 2 hotel di kota Odessa. Kejadian itu berlangsung begitu saja tanpa diketahui oleh Ukraina. Yang lebih mengerikan, rudal Kinzhal milik Rusia tak bisa dideteksi militer Ukraina dan susah dihancurkan dengan menabrakkan rudal apapun. Itu baru dampak yang dirasakan di wilayah Ukraina yang mengejutkan rudal hipersonik. Kinzhal juga bisa mengancam musuh-musuh Rusia, sesuai yang diungkapkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Kuzugetovich Shoigu. Rudal Kinzhal dapat menghantam London dalam waktu 9 menit saja. Dan, goodbye London. Duh, kedengarannya sangat-sangat ngeri ya Bidikers. Bernard Shoigu berani menyampaikan itu karena Inggris seringkali ikut campur dalam urusan Rusia termasuk invasinya ke Ukraina. Seperti yang kita tahu, Inggris memang menjadi salah satu negara pendukung setia Ukraina sejak penyerangan Rusia di awal Februari 2022 lalu. Bahkan Inggris juga nekat memberikan bantuan 2,3 miliar pound sterling atau setara 41 triliun rupiah untuk membantu biaya perang Ukraina. Seperti negara barat lainnya dan Amerika Serikat, Inggris juga turut mengecam hingga memberikan sanksi kepada Rusia. Di samping itu, Inggris diketahui melatih tentara Ukraina yang akan terjun dalam pertempuran melawan militer Rusia.